tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kopi Inspirasi, dengan saya Haruswan Daru. Sekarang kita sedang di Pangandaran dan di sebelah saya ada Kang Miswan, ya, sahabat saya. Luar biasa, Kang Miswan ini dia adalah seorang nelayan, tapi juga anggota DPRD di Kabupaten Pangandaran. Dan temannya banyak ya, teman-teman nelayannya banyak. Menurut Kang Miswan ya. Saya kan suka dengar ya, katanya petani nelayan itu nggak mungkin kaya. Iya, betul. Menurut Kang Miswan gimana? Oke. Sebetulnya kalau berbicara itu, yang pertama kita melihat tergantung orangnya. Yang kedua, kata siapa nelayan petani nggak bisa kaya. Saya sebagai nelayan sering tapakur di laut. Orang teh tiletik tapi gede, bahasa Sundanya gitu. Saya asli Bebas. Jawa. Bebas. Saya Jawa gitu. Jadi ikan itu nggak pernah dikasih makan, temelak, tidak menanam, tapi dipanen tiap hari sama nelayan nggak pernah habis. Nah ini kalau berbicara tadi, kata siapa nelayan nggak bisa kaya, ini kurang pas pendapat saya. Kenapa? Karena tapi kondisional. Dulu itu kita satu kali nangkap ikan. Saya cerita ini Bada Tsunami 2006. Semua perahu hancur, rumah hancur semua. Semua perahu hancur? Hancur semua, perahu saya juga hancur semua. Nah, tapi qadarullah, ada perahu saya sampai rumah pulang, nggak hancur sama sekali itu perahunya. Cuma sayapnya aja. Ya, takdir Allah sampai rumah, bahkan teman-teman itu ya amanin, kemudian setelah itu mesinnya rusak. Kemudian kita betulin, karena saya itu jiwa nelayan, nggak bisa kalau satu hari ini tidak bisa melihat laut. Kan orang kalau melihat laut pasang sudah ketakutan karena pasca tsunami. Ternyata naluri lautnya, instingnya nggak bisa hilang. Ternyata di atas ombak itu saya melihat gumpalan hitam-hitam itu, ternyata itu gerombolan ikan. Kan kalau ikan kayak JT, tongol itu koloni, berkumpul mereka. Ternyata itu ikan yang ba'da tsunami belum ke tengah. Airnya berpikir, aduh kumaha carana eta orang lauk ke ala, seperti itu. Dan ternyata saya punya teman dulu orang Banjar, sekarang meninggal, namanya Ustadz Umung. Beliau ngobrol-ngobrol, mesin diperbaiki, jadi diperbaiki sederhana saja, terus melaut, dan penariknya bukan nelayan, penariknya relawan. Nah dari situ saya baru menolak kalau tadi kata Pak Haru itu kata siapa nelayan tidak bisa kaya. Satu kali narik dapat ikan bawal bintang itu 1 ton. Satu kali narik? Satu kali, dan hanya jarak sekitar setengah kilo. Karena di atas ombak, di daerah rembangan rumah sekali itu. 1 kali narik, dan penariknya itu relawan. Ternyata itu ikannya harganya cuma 10.000. Tetapi setelah itu tahu harganya, langsung dapat, ada orang-orang kota pada beli sampai 30.000, 40.000. Satu hari itu saya bisa dapat sampai uang dapat 25 juta. Satu hari 25 Satu kali, juta? hanya setengah jam. Setengah jam? Esokan lagi setelah itu relawan saya bawa, relawan itu nggak mau dibayar. Mereka penting makan ikan seger. Ternyata terus mesin saya setelah jalan 1 bulan ngumpulkan sampai dapat 138 juta. Satu bulan 138 juta. Itu kan luar biasa. Itu bukan orang miskin? Bukan orang miskin itu. Nah terus sehingga rumah roboh, orang tua meninggal, ibu meninggal karena tsunami 2006. Innalillah. Rumah roboh, dan kita nggak berpikir untuk bantuan. Saya tabung. Nah terus ada peninggalan orang tua. Sebetulnya mau cerita, orang tua saya itu orang tua kaya, karena dia tuh orang yang kalau orang Jawa bilangnya terukah. Ini teh hutan leuweung tanah. Jadi masih alas belantara. Orang tua terukah, sumpah punya garapan itu luasnya bukan main, hektaran. Tapi hari ini sampai hari ini bahasa Sunda nu kapi milik hanya 2 kapling, itu sama dengan 48 tumbak. Ya, itu saya hari ini tinggal punya orang tua dengan 8 bersaudara, semua ngumpul di situ. Alhamdulillah sudah bikin rumah gitu.
Nah, dengan berjalannya waktu ternyata semakin banyak nelayan-nelayan yang mulai mengumpulkan alat-alat ikut, dan penghasilan mereka per hari pada tsunami itu berkah. Per hari itu di atas 5 juta Per hari? per hari. Jadi ikan itu nggak jauh-jauh. Cukup kita berangkat pagi jam 6, jam 8 pulang sudah nelayan tuh heheotan Jadi sambil 1 merokok. bulan nelayan di Pangandaran hari ini Iya. berapa penghasilannya? Kira-kira rata-rata? Kalau sekarang, nah sekarang sudah beda konteksnya. Satu, nelayan alat semakin canggih, pencemaran semakin banyak, maka ikan semakin jauh. Maka sekarang mulai kedua yang berat itu adalah masih baca ekstrim, gelombang. Itu. Jadi berbicara 2008, sebetulnya sampai hari ini pun masih banyak nelayan Ustadz yang bisa dapat sampai 1 ton, 2 ton, ningker di tengah. Cuma ya tadi yang lainnya kebagian. Makanya ini organisasi perahu nelayan dan perahu pesiar sini beda. Karena nelayan itu dia ABK, namanya anak buah kapal. Hari ini dia dapat janggol, namanya janggol. Kalau bahasa Jawa janggol. Kebagian 1 juta, 2 juta. Akhirnya karena dia merasa dapat itu, dia pengen mandiri. Beli perahu lagi, jaring lagi. Jadi semakin banyak pesaing-pesaingnya nelayan itu. Sehingga saking banyaknya alat tangkapnya, canggihnya, dan ekstrim gelombang dan juga pencemaran, sehingga sekarang mulai terasa nelayan susah tangkap ikan. Sebetulnya bukan tidak banyak ikannya, saking banyaknya saingannya. Kalau dulu yang tadi cerita 1 hari bisa 5 juta dan Karena sebagainya. penangkapannya masih sedikit. Nah, itu dulu penghasilnya berapa kira-kira rata-rata sebulan? Rata per hari, per bulan. 1 bulan itu kita seperti kayak digaji dewan di atas 30 juta. Dulu 30 juta. Dan Kalau nilai sekarang, uangnya ya, lebih hebat. 30 zaman dulu. Iya betul. Sekarang teman-teman berapa nelayan? Sekarang, nah ini kalau tadi ini sekarang berbalik tadi kalau apa namanya kalau dulu bisa kan nelayan kaya itu yang pas dapat banyak, iya dia bisa. Tapi yang rata-rata lain kan enggak. Jadi sekarang ini drastis. Teman-teman berapa? Ya, Rata-rata sekali berapa? berangkat modalnya 500.000 operasionalnya. Oke. Kita dapat paling 35.000, kadang 150.000. Itu sering-sering seperti itu. Apalagi Sehari? sehari. Ada apalagi dengan kondisi ombak ekstrim. Jadi kalau banyaknya ikan itu di pasar ikan, bukan faktor satu orang yang dapat banyak, tapi kumpulan dari nelayan kecil-kecil yang lain gitu. Jadi berbicara dapat banyaknya itu sekarang cerita. Ada yang dapat banyak, tapi tidak semua, hanya 1-2 orang gitu. Dengan yang alat canggih, mentalnya hebat itu. Terus kan Kang Miswan mewakili nelayan ya, Iya, jadi betul. anggota dewan Iya ya. betul. Kira-kira bagaimana supaya nelayan ini sejahtera? Ya. Kebetulan Apa saya yang kebayang? Iya, Pak. Sebetulnya ini ada 2 poin. Saya kepada pemerintah itu sudah mengajukan, yaitu yang pertama pembatasan alat tangkap nelayan. Yang kedua alat tangkapnya ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu jadi ikan udang yang nggak boleh ditangkap itu namanya ramah lingkungan bahasa saya itu. Nah itu jangan ditangkap karena itu pembibitan cakal bakal ke depannya. Contoh satu kecil aja, baby lobster. Baby lobster. 3 tahun itu saya kalau sekali nangkap lobster bisa dapat sampai 1 box. Itu sekarang kalau lobster yang size 1 kilo 5 ekor itu harga paling murah 300.000. 1 ekor? 1 ekor ada yang 1 kilo. Jadi 1 ekor itu harganya sampai 30-40.000. Entah hidup itu. Apalagi kalau lagi musim panen, nah itu yang disebut bisa kayak kita itu kalau pas lagi musim panen kita dapat uang banyak. Nah, cuma itu masa pecaklik itu ada 2. Masa pecaklik di faktor ombak ekstrim. Yang kita tidak bisa tangkap udang-udang itu. Kan kalau lobster musiman. Sebetulnya kalau ikan nggak musiman gitu. Ikan tidak musiman. Nggak musiman gitu. Lobster musiman. Musiman itu. Nah, saya ke depan itu hanya minta kepada pemerintah daerah, satu itu nelayan tangkap mungkin dibatasi. Karena sekarang dulu tsunami cuma 600, sekarang sudah hampir 3.000 lebih. 3.000. Iya. 5 kali lipat. Iya. Kemudian alatnya lebih canggih-canggih. Alat lebih canggih. Kemudian yang kedua tuh limbah, Pencemaran semakin pencemaran. kuat. Baik dari kalau dari restoran nggak ngaruh. Maksudnya Restoran dari nggak, sampah kiriman kayak Sampah Segara kiriman. Anakan, Nusa Kambangan. Itu kan sampah-sampahnya dari Muara atau kayak di Banjar itu Pencemaran itu datangnya dari sungai. dari sungai. Kalau sampah nggak begitu ngaruh.
ini kayak limbah-limbah kayak fiber itu kayak itu kalau ke laut kan kayak di Cilacap apa namanya pabrik semen itu kan sekarang Cilacap Benteng Pendem itu nggak ada ikan karena limbah itu. Nah itu yang mengganggu. Ketiganya ya tadi yang jaring yang tidak ramah lingkungan, yang tidak layak untuk dipasangkan. Kan sama dengan pukat gitu seperti itu. Jadi Kang Miswan ke depan mau terus jadi nelayan, mau jadi pengusaha pariwisata di Pangandaran, mau terus jadi politisi, anggota dewan terus, atau mau jadi bupati, yang mana ke depannya? Ya kalau lihat daripada backgroundnya asli nelayan. Kalau berbicara bupati, mengakui pernah bareng 5 tahun jadi anggota dewan 2019 sampai 2024. Berbarengan dengan bupati kita belajar belajar bersama beliau biar kita bisa paham karena saya tuh nelayan berbicara buka pasal ayat butak otaknya namun ayatnya kalau mesin jeung dayung urusan laut ombak ekstrim bahkan saya masih bisa ke Nusa Kambangan jarak 1 mil 60 kilo dengan piling malam kita dengan nggak pakai GPS nggak kita tahu ente nabrak pulau kita tahu daratan itu kita piling dari kecil asli nelayan. Kita hanya dua cara dengan arus angin dan arus gelombang. Kalau di tengah itu kita dengan gunakan bintang-bintang Waluke itu bisa baca bintang bisa alami iya betul. Nah tapi sekarang kita nggak berani nangkap ikan sampai ada bintang-bintang. Kenapa? Karena kita kapalnya kan kecil, tonasenya 1 ton, bukan 1 GT. Sementara kapal ke sana tanker besar. Jadi boro-boro masang jaring di daerah itu. Orang kena ombak naga jarak 100 meter harus kudu menjauh. Jadi gelombang. Jadi kita nggak sampai ke sana tangkap ikan itu. Jadi cita-citanya apa kalau udah besar? Sebetulnya sekarang juga udah besar, tapi kalau udah lebih besar lagi. Jadi gini, kalau bercita pengen jadi bupati sebetulnya SDM itu nggak sampai. Tapi karena saya adalah background nelayan, saya tetap nelayan nggak mau ditinggalkan. Mau jadi kepala sukunya nelayan? Ya itu lebih senang gitu. Karena jeritan saya lebih tahu tentang kondisi mereka. Gitu. Jadi boleh kalau nanti jadi anggota DPRD, DPR RI jadi abah nelayan, oke? Siap banget itu. Itu yang lebih enak, lebih dekat bahasa mereka. Iya betul. Setahun